Shalom, saya David informasi terlihat di korban yang sudah saya mana dengan judul model mengalami teori terhadap biaya logistik di menurut. Dan jurnal yang kedua itu analisis pengaruh dwelling time terhadap pendaratan. Berikutnya ada definisi variabel dari jurnal tentang dwelling time. Definisinya adalah waktu berapa lama peti kemas atau barang impor ditimbun di tempat penimbunan sementara atau TPS di pelabuhan sejak dibongkar dari kapal sampai dengan barang impor keluar dari TPS. Alat yang digunakan dalam jurnal. Alat yang digunakan ini bukan alat yang digunakan untuk menghitung dalam jurnal 1 dan jurnal 2. Jurnal 1 ada aplikasi GM, GHC, dan di jurnal 2 ada menggunakan pre-clearance, custom clearance, dan post clearance. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel di jurnal 1 adalah populasi berapa lama dwelling time terjadi di pelabuhan dan biaya yang didapatkan karena terjadinya dwelling time. Lalu di jurnal 2 adalah pendapatan per tahun dan tahun awal PT tersebut berdiri sampai sekarang yang dicari dalam populasi dan sampel dalam jurnal 2 ya. Model di dalam jurnal 1 yaitu penelitian ini menggunakan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Explanatory research merupakan penelitian yang bertujuan untuk menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu. Alasan yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana untuk memprediksi seberapa jauh hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linier sederhana selain digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Kesamaan umum regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A alfa ditambah B beta X plus E, di mana Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. A adalah konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X kali 0. B adalah perubahan nilai Y apabila terjadi suatu perubahan nilai X. X adalah variabel independen dan E adalah kesalahan prediksi atau error. Model di dalam jurnal 2 juga sama ya, yaitu adalah regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksi seberapa jauh hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang lainnya ya. Analisis regresi linier sederhana selain digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Persamaan umum regresi linier sederhana dalam
penelitian ini adalah Y sama dengan A plus B X tambah E. Keterangan Y adalah subjek dalam variabel dependen dan diprediksi. A adalah konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X sama dengan 0. B adalah perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X, dan X adalah variabel independen, lalu E adalah kesalahan prediksi. Oke, kesimpulan dan saran yang sudah dirangkum dalam zona 1 dan zona 2, yaitu adalah kesimpulan peneliti ini dilakukan untuk mengetahui variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan pelabuhan pada PT Terminal Pertikemas Semarang. Penelitian ini menggunakan pre-cleaner, custom cleaner, dan post cleaner X sebagai variabel bebas dan pendapatan pelabuhan Y sebagai variabel terikat. Tentang perhitungan pada analisis linear sederhana yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa keberadaan pre-clearance, custom clearance, dan post clearance pada terminal Pertikemas Semarang berada pada kisaran 6 hari. Hal ini dianggap pada level yang wajar karena kan keterbatasan sumber daya yang ada. Hal ini sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai produktivitas pelabuhan tidak hanya pada sisi penumpukan, melainkan sisi operasi kapal dan lapangan. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yakni pre-clearance, custom clearance, dan post clearance X terhadap pendapatan pelabuhan Y, peneliti menggunakan pengujian T. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pre-clearance, custom clearance, dan post clearance X mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pendapatan pelabuhan Y sebesar 7%. Hal ini memiliki arti bahwa semakin lama dwelling time, maka pendapatan pelabuhan akan meningkat, khususnya dari sisi biaya penunjukan. Saran berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini yang beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak lainnya. Yang pertama, ada PT Terminal Pertikemas Semarang sebagai perusahaan bongkar muat mampu bekerja dengan baik dengan pihak-pihak yang berkaitan guna memberi kelancaran arus Pertikemas serta menekan tingginya dwelling time. Yang kedua, ada importir sebagai pengguna jasa agar lebih meningkatkan kinerja dalam penyelesaian dokumen agar mampu mengurangi dwelling time Pertikemas. Yang ketiga, ada infrastruktur yang memadai sehingga mampu mengoptimalkan produktivitas serta ketersediaan lahan yang ada. Hasil yang saya dapatkan dari kedua jurnal tersebut adalah bagaimana proses dari mengatasi dwelling time dan bisa mengakibatkan pendapatan menurun dan biaya produksi meningkat drastis. Yang terakhir ada kritik dari saya, di setiap pelabuhan harus bisa memperkirakan lalu hubungan verbal antara jurnal 1 dan jurnal 2 tadi di awal, termasuk model mediasi ya, model mediasi yang dijadikan ini Y dan X ya. Ini kalau dalam jurnal 1 akan adalah besar ya, adalah setnya adalah biaya
bistik dan X-nya adalah Wellington. Jadi saya termasuk dalam level mediasi, itu yang mediasi ya. Oke, terima kasih. Ada salah kata